Bun, Bunda. Dari SDIT Al-Mu'min Kelapa Gading ya. Jadi masih daerah Jakarta ya. Jadi terlalu jauh. Karena kalau siang biasanya kalau yang datang siang itu dari yang jauh-jauh. Sampai tadi istirahat. Terus kemudian ke sini. Tadi dapat apa aja di perpustakaan di sana? Apa ya? Baca, macam-macam baca ya. Nah, jadi selamat datang kepada ibu guru semuanya. Terima kasih sudah berkunjung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, di museum ini adik-adik tentunya akan belajar atau akan mendapatkan informasi terkait peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, ada satu peristiwa yang mungkin bisa dibilang tidak terlalu menonjol, tidak terlalu diangkat, yaitu terkait perumusan naskah proklamasi. Betul. Nah, apalagi adik-adik semuanya ini tinggal di Jakarta. Sebelumnya ada yang udah pernah ke sini? Ada yang udah pernah main ke sini sama keluarga atau sama kerabat, misalkan? Belum, baru pertama kali, nggak apa-apa. Jadi ini walaupun baru pertama kali, tapi kita dari pihak museum bersyukur gitu ya kalau misalkan adik-adik semua, bapak, ibu guru dan juga orang tua mau datang untuk belajar ke museum. Sebelumnya kakak mau perkenalan diri dulu. Nama kakak apa aja? Nanti kakak juga dibantu oleh beberapa rekan yang lain. Ada Kak Emir. Nah, nanti Kak Emir akan membantu adik-adik di lantai 2 ya. Kita ada 2 lantai ya museumnya. Kemudian ada Kak Aidil. Kak Aidil juga nanti akan membantu kita semua. Kemudian ada Kak Yeri. Kemudian ada Pak Security, Pak Rudi ya. Kemudian nanti adik-adik akan menonton film terkait dengan proklamasi kemerdekaan. Itu nanti ada Kak Ari di aula. Setelah adik-adik selesai berkeliling, nanti akan nonton terakhir ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Boleh? Oke, baik. Pertanyaannya sudah langsung merujuk kepada pembahasan yang nanti akan kakak jelaskan. Gak apa-apa. Bagus. Nanti adik-adik setelah sesi berkeliling di lantai 1, sebelum nanti berkeliling ke lantai 2, kakak juga ada kuis ya. Nanti ada hadiahnya. Jadi adik-adik silakan disimak penjelasan yang nanti akan kakak berikan. Nanti ada beberapa hadiah yang akan diterima oleh adik-adik ya. Oke, kalau begitu kita mulai penjelasan. Untuk yang pertama itu adalah terkait dengan gedung ini. Nah tadi ada siapa namanya? Raski. Bertanya terkait dengan ini, dalam gedung ini asli atau replika katanya. Bagus sekali pertanyaannya ya, karena ketika kita masuk ke dalam museum kan di dalam museum itu banyak koleksi. Pasti museum itu memamerkan koleksi, betul. Informasi yang didapatkan oleh pengunjung itu terkait koleksi yang ada di dalam museum. Apakah ini replika atau asli? Semua yang ada di lantai 1, misalkan adik-adik melihat ada kursi, ada piano, kemudian ada meja, semuanya itu memang replika. Nah, itu replika. Tapi, nah ini berkaitan juga dengan aturan museum sebenarnya. Walaupun semuanya replika, tapi ada aturan bagi pengunjung. Tetap ya, tidak boleh menyentuh ataupun misalkan berinteraksi lah secara langsung, entah itu menduduki atau misalkan apalagi sampai mencoret-coret dan lain sebagainya. Karena memang walaupun replika tetap kita melakukan perawatan gitu, terhadap koleksi tersebut. Karena memang tidak setiap tahun atau tidak setiap bulan bahkan itu dilakukan pergantian dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah kemudian di lantai 1 ini nanti adik-adik akan menemukan 4 ruangan utama.
Ya, nanti akan sambil berkeliling langsung saja. Kakak akan menjelaskan sedikit tentang sejarah gedung perumusan naskah proklamasi. Nah, ketika adik-adik masuk ke ruangan ini, kira-kira ada yang beda nggak dengan gedung-gedung atau dengan bangunan-bangunan yang lain? Apa bedanya? Kenapa? Apanya? Kayak rumah. Iya, betul. Jadi memang bangunan ini dulunya adalah rumah dan diperuntukkan untuk tempat tinggal. Tapi tempat tinggal kalangan atas ya, karena dilihat dari ukuran bangunannya pun memang ini bukan diperuntukkan bukan untuk orang-orang biasa ya, bukan untuk rakyat biasa. Jadi gedung ini dibangun ketika zaman penjajahan Belanda. Jadi yang membangun itu adalah arsitektur dari Belanda. Namanya arsitek dari Belanda namanya JFL Blankenburg. Namanya susah ya orang Belanda ya. Tapi nanti adik-adik kalau misalkan mau tahu gimana sih cara penulisannya, nanti adik-adik bisa minta leaflet ya. Nanti akan dikasih leaflet. Kemudian apa lagi coba? Selain ini bentuknya seperti rumah, beda nggak? Karena kan kalau masuk ke gedung yang lain juga ada yang bentuknya seperti rumah, misalkan ke Museum Nasional atau ke museum-museum yang lain. Ada lagi yang membedakan gaya bangunannya. Beda nggak kayak rumah-rumah pada umumnya? Beda ya, karena ternyata arsiteknya itu membangun gedung ini dengan gaya Eropa, gaya Art Deco namanya. Gaya Eropa ini salah satu perbedaannya adalah atapnya ini kelihatan lebih tinggi, dibuat lebih tinggi karena supaya sirkulasi udara di dalam ruangan itu tetap sejuk, betul. Karena kan Indonesia itu daerah tropis saat itu, bahkan sampai sekarang ya, tapi sekarang udah lebih panas lagi. Makanya kita tambah dengan AC dalam ruangannya, gitu supaya memang setiap orang yang masuk ke dalam ruangan itu tidak panas. Nah, kemudian bangunan ini dibangun tahun 1997 dan pertama kali digunakan oleh Konsulat Jenderal Inggris. Jadi yang menempati gedung ini pertama kali adalah orang-orang Inggris, pemerintah Inggris, kerajaan Inggris. Nah, pemerintah Inggris saat itu menempati gedung ini sampai tahun 1942, sampai kedatangan Jepang. Jepang menjajah Indonesia dari tahun berapa? 42 sampai 45, betul, 3 tahun setengah kurang lebih ya. 3 tahun setengah menjajah Indonesia. Nah, pada zaman dijajah oleh Jepang pula, ini memiliki sejarah yang sampai akhirnya dijadikan sebagai museum. Pada tanggal 16 Agustus 1945 itu dilakukan perumusan naskah proklamasi di rumah ini. Ada yang tahu nggak rumah ini saat itu ditempati oleh siapa? Siapa? Oke, betul. Karena kelas 6, saya yakin semuanya udah belajar ya tentang proklamasi. Yaitu Laksamana Muda Tadashi Maeda. Betul. Dia orang Jepang, merupakan salah satu perwira tinggi ya Angkatan Laut Jepang. Tinggal di rumah ini sebagai rumah dinas sekaligus tempat tinggal beliau. Beliau tidak sendiri tapi ditemani oleh beberapa asistennya. Ada asisten rumah tangga, ada penerjemah, ada asisten juga. Jadi tinggal di rumah. Nah, kemudian setelah Jepang selesai menjajah Indonesia karena Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, adik-adik kasih tahu kan bom atom Hiroshima dan Nagasaki? Ya, tanggal 6 dan 9 Agustus itu Jepang kalah. Nah, pada itu Jepang tidak lagi menjajah Indonesia. Indonesia jatuh ke tangan sekutu saat itu. Tapi ujungnya Indonesia sudah merdeka. Nah, setelah Jepang atau Bapak Maeda tidak tinggal lagi di sini, rumah ini ditempati oleh tentara Inggris tahun 1946. Jadi sempat jadi markas tentara Inggris di sini. Artinya kalau dia menjadi markas tentara, berarti apa yang ada di dalam rumah ini ketika zaman Bapak Maeda itu pasti ada perubahan. Nah, maka dari itu, kalau misalnya tadi muncul lagi pertanyaan, apa replika? Kenapa bukan yang asli furniturnya? Karena setelah
ditinggal oleh Bapak Maya, rumah ini atau gedung ini itu berganti kepemilikan atau berganti tempat dan berganti orang atau pihak yang menempati. Bahkan setelah Bapak Maya tidak lagi tinggal di sini, langsung ditempati oleh tentara Inggris. Setelah tentara Inggris selesai atau sebelumnya sudah selesai, ininya balik lagi ke Indonesia, rumah ini akhirnya diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Tapi oleh pemerintah Indonesia, kemudian disewakan kembali kepada kedutaan besar Inggris. Nah, makanya tadi di daerah Menteng ini, adik-adik akan menemukan banyak rumah-rumah atau gedung-gedung yang sekarang jadi kantor kedutaan besar negara-negara luar. Ada kedutaan besar Arab di sebelah kiri, persis persis di sebelah kiri museum. Kemudian ada kedutaan besar Filipina di depan. Kemudian ini ada rumah kedubes Amerika. Banyak sekali daerah ini yang menjadi kedutaan besar. Nah, Inggris menempati rumah ini sebagai kedutaan besar itu selama 20 tahun, dari tahun 1961 sampai 1981. Setelah itu barulah ada ide untuk menjadikan gedung ini sebagai museum. Baru terlaksana, artinya berarti secara sah diresmikan itu adalah pada tanggal 24 November 1992. Nah, artinya usia museum ini sekarang sudah berapa tahun? Kalau diresmikan tahun 1992, usianya 30 tahun. So, 30 tahun menjadi museum, memberikan informasi terkait perumusan naskah proklamasi. Oke, dari sejarah gedung yang singkat itu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, supaya kita segar karena itu siang, mungkin sambil jalan langsung aja ya. Kakak akan berkeliling di lantai 1 ini ada 4 ruangan. 4 ruangan penting. Lantai 1 ini kita sebut sebagai lantai bersejarah, karena hanya di lantai 1 inilah peristiwa perumusan naskah proklamasi sampai disahkannya naskah tersebut terjadi, ya. Tidak sampai lantai 2 gitu. Di lantai 2 nanti ada apa aja sih Kak? Atau terjadi apa aja nanti akan adik-adik akan berkeliling di lantai 2 dan akan dijelaskan juga. Yang pertama, namanya karena tadi dikatakan berarti yang pertama itu kita sebelum peristiwa penyambutan di ruang tamu ini ya. Jadi sebelum Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Bapak Ahmad Subarjo tiba di ruang ini, ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Ada peristiwa apa sebelumnya? Tanggal 16 Agustus pagi itu ada peristiwa apa? Ya, peristiwa Rengas Dengklok, betul. Peristiwa Rengas Dengklok itu peristiwa apa? Ya, penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, yang diculikan cuma Soekarno dan Muhammad Hatta. Bapak Ahmad Subarjo, ini sebelumnya udah tahu belum Bapak Ahmad Subarjo itu salah satu pahlawan juga loh. Ya, udah tahu ya. Nah, Bapak Ahmad Subarjo itu datang ke Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Walaupun memang tidak sendiri, ditemani oleh Yusuf Kunto dan juga Mbah Sudiro sebagai driver, supir ya. Menjemput ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, para pemuda yang menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak langsung memberikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibebaskan. Tetapi terjadi terlebih dahulu apa? Perdebatan. Sampai-sampai Bapak Ahmad Subarjo harus menjaminkan nyawanya. Ini adik-adik harus tahu dulu. Bapak Ahmad Subarjo itu perannya juga cukup besar. Jadi yang ingat jangan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta aja, tetapi Bapak Ahmad Subarjo di sini perannya sangat besar. Kalau Bapak Ahmad Subarjo tidak menjaminkan nyawanya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak akan dilepaskan. Kata Bapak Ahmad Subarjo, silakan kalian, kata para pemuda, silakan kalian bawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, tapi harus ada jaminan kemerdekaan dilaksanakan secepatnya. Oke, kata Bapak Ahmad Subarjo, kalau kemerdekaan tidak terjadi
besok hari tanggal 17, silakan kalian tembak saya, ambil nyawa saya. Mendengar perkataan itu para pemuda akhirnya, para pemuda gimana? Setuju. Iya, awalnya sih kaget dulu ya. Waduh, Bapak Mas Suparjo berani sekali gitu. Tapi akhirnya ya udah, silakan. Setelah dikasih jaminan itu akhirnya di rumah. Sampai di rumah Bapak Maeda itu malam adik-adik ya, jam 10 malam sampai di sini. Di Jakarta sudah tidak boleh lagi mengadakan aktivitas apapun karena diterapkan jam malam. Adik-adik pas pandemi kemarin ingat kan ada jam malam. Ya, tidak boleh beraktivitas melewati jam yang sudah ditentukan. Begitupun saat itu. Ketika zaman Jepang ada jam malam. Tidak ada tempat lain yang bisa digunakan untuk mengadakan rapat-rapat mempersiapkan kemerdekaan. Akhirnya Bapak Ahmad Suparjo lagi. Nih, jasa Bapak Ahmad Suparjo lagi nih yang kedua. Beliau memiliki koneksi dengan Bapak Maeda. Jadi kalau ada pertanyaan, sebenarnya siapa sih yang mengenal Bapak Maeda sehingga Bapak Maeda mau meminjamkan rumahnya? Jawabannya adalah Bapak Ahmad Suparjo. Bapak Ahmad Suparjo itu sudah kenal lama dengan Bapak Maeda. Ya, akhirnya beliau menelepon meminta, Pak Maeda, kita mau mempersiapkan kemerdekaan, tapi kita tidak punya tempat. Bolehkah meminjam rumah Bapak Maeda? Bapak Maeda dengan senang hati, silakan datang ke sini. Nah, nantinya disambutkan di sini oleh Bapak Maeda. Nah itu jasa Bapak Ahmad Suparjo yang sangat besar ya. Karena memang Bapak Maeda sendiri sebenarnya memang mencintai Indonesia, mencintai budaya Indonesia. Nanti di lantai atas itu ada foto beliau. Bahkan beliau pernah menggunakan pakaian adat Jawa. Nanti di atas ada foto. Nah, sampai di sini Insinyur Soekarno menanyakan kepada Bapak Maeda, kira-kira Jepang bakal menepati janji atau tidak? Kan Jepang mau memberikan kemerdekaan tadinya. Ditanya, kata Bapak Maeda, saya tidak berhak untuk menjawab karena saya bukan pimpinan tertinggi. Akhirnya, sebelum peristiwa perumusan itu terjadi, Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi dulu ke pimpinan tertinggi Jepang saat itu yang ada di, kalau sekarang mungkin tempatnya ada di Istana Negara ya. Dulu Bunseikannya ada di sana. Datang ke sana, niatnya mau menemui pimpinan tertinggi Moichiro Yamamoto, tapi Bapak Yamamoto-nya tidak ada. Ada bawahannya, Bapak Nishimura. Bertanya pada Bapak Nishimura, bagaimana nasib kemerdekaan Indonesia? Kata Bapak Nishimura, tidak jadi diberikan. Di situ Bung Karno marah lah pasti, karena kan Jepang ingkar janji. Tapi alasannya tidak diberikan karena saat itu Jepang sudah kalah, betul. Jadi harus menunggu dulu keputusan dari sekutu. Nah, akhirnya Bapak Bung Karno balik lagi ke sini. Bapak Maeda, kita jadi pinjam tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Oke, akhirnya diberikan izin, tapi Bapak Maeda tidak ikut serta dalam perumusan naskah proklamasi. Setelah memberikan izin, beliau langsung pamit untuk beristirahat di lantai 2. Tapi sebelum beristirahat, beliau memberikan satu ruangan. Karena ternyata para tokoh-tokoh yang lain itu tahu kalau mau dirumuskan naskah proklamasi di tempat ini. Jadi mereka semua datang ke sini. Jadi yang menghadiri perumusan naskah proklamasi itu ada sekitar 40 sampai 50 orang tokoh. Jadi mereka berkumpul, ada yang di luar, ada yang di ruang tengah yang besar itu. Nah, makanya untuk supaya bisa fokus, nah diberikan satu ruangan khusus. Ruangannya ada di sebelah di belakang adik-adik. Itu ruang makan dulu. Sekarang kita sebut sebagai ruang perumusan. Kalau ini tadi ruang pertemuan atau ruang tamu, itu ruang pertemuan. Plakat lantikan Pangeran George ke-6. Kita merumuskan itu dari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi mereka adik-adik. Dan itu terjadi ketika bulan suci Ramadan. Artinya berarti mereka juga diburu-buru waktu untuk santap sahur dan sudah ditunggu gitu ya. Main-main itu. Nah, selama 2 jam mereka melakukan perumusan, terjadi perdebatan di antara 3 orang tokoh ini. Apa bukti perdebatan itu? Buktinya apa kira-kira? Kok kita bisa tahu mereka berdebat? Nah,
buktinya adalah banyaknya coretan. Ini naskah tulisan tangan Bung Karno. Ini juga asli ya, maksudnya yang dipajang di sini tidak asli, tapi naskah yang tulisan tangan ini juga naskah asli. Memang naskahnya ada dua, naskah tulisan tangan dan juga naskah asli ketikan. Nah, naskahnya hanya terdiri dari 2 paragraf saja. 2 paragraf itu terdiri dari paragraf 1 1 kalimat, paragraf 2 1 kalimat. Ada pertanyaan nggak? Apa yang dicoret itu nggak ada? Apa dicoret tuh? Apa yang dicoret ya? Apa coba? Ya. Apa yang mengenai apa Nih, kakak sambil menunjukkan satu aplikasi ya, namanya aplikasi Siji. Aplikasi ini bisa mentransformasikan panel-panel 2 dimensi yang ada di dinding itu menjadi fitur bergerak ya, atau bisa jadi video juga. Bentar ya. Kalau nah, jadi dia nanti menjelaskan sendiri. Walaupun kakak menjelasin, adik-adik pasti akan bisa tahu gitu apa yang disampaikan oleh panel ini. Gitu. Nah, ini juga menjelaskan terkait coretan ini. Tuh. Nanti kakak jelasin coretannya. Tapi ini kurang lebih aplikasinya seperti nanti kalau berkunjung lagi ke sini boleh sambil menginstal aplikasinya. Hampir semua panel bisa di scan. Gitu. Oke, nah lanjut ya. Nah, ini terkait dengan coretan. Jadi sebenarnya coretan ini bukan karena salah juga, tetapi memang kata yang dipilih adalah kata yang paling tepat dan paling sesuai dengan kondisi saat itu. Nih, kata yang dipilih itu akhirnya adalah kata pemindahan. Jadi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Kata sebelumnya itu ada satu, ini kan 2 kali dicoret ya. Yang pertama itu kata perebutan. Kata perebutan itu maknanya terlalu kasar. Seolah-olah Indonesia itu mengambil secara paksa dari tangan Jepang. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Nah, akhirnya karena kata itu terlalu kasar saat itu akhirnya diganti. Kemudian muncullah istilah penyerahan. Nah, kata penyerahan ini dianggap kurang tepat. Kenapa? Karena kemerdekaan tidak jadi diserahkan. Betul. Karena Jepang kan tidak jadi memberikan kemerdekaan. Sampai akhirnya udah diambil kata yang lain, yaitu pemindahan. Pemindahan itu seolah-olah hanya dipindahkan saja. Kekuasaan dari tangan Jepang ke tangan pemerintah itu. Satu lagi, kata diusahakan, kemudian dicoret, diganti diselenggarakan. Nah, karena kata diusahakan ini seolah-olah baru akan dilakukan. Padahal kemerdekaan Indonesia itu tidak dipersiapkan sebenarnya. Jadi makanya dipilihlah kata diselenggarakan. Dan memang kelanjutannya Indonesia saat itu sudah tidak punya lagi banyak waktu, sehingga di sini kelanjutannya dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi memang benar-benar harus segera diselenggarakan, bukan baru akan diusahakan, tapi harus segera diselenggarakan kemerdekaan itu. Sebelum sekutu datang. Nah, Jakarta 17 Nah, ini kenapa 05? Ini adik-adik cermati, ini bukan 45 ya, tapi 05 di naskah ketika juga sama 05. Ini karena ini tahun Jepang. Saat itu di Indonesia ketika zaman penjajahan Jepang itu menggunakan tahun Jepang, penanggalan Jepang, namanya kalender Jibu. Saat itu tahunnya tahun Sawa Jepang. Tahunnya adalah 2605. Beda 660 tahun dengan kalender Masehi, lebih cepat kalender Jepang. Nah, makanya diambil di belakang 05. Hanya dipakailah oleh Gus Soekarno. Kemudian wakil-wakil bangsa Indonesia. Karena mengingat yang datang di sini banyak, akhirnya Bung Karno memilih kata wakil-wakil bangsa Indonesia terlebih dahulu. Sebelum nanti ada kesepakatan siapa yang bertanggung jawab.
menandatangani naskah tersebut. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ke hadirin yang datang di sini nggak banyak kan? Dibacakan secara perlahan dan sesekali diulang. Nah tapi muncul satu permasalahan. Sebenarnya bukan dari isinya, karena isinya semuanya setuju. Tapi siapa yang harus menandatangani? Karena naskah proklamasi atau naskah intinya sebuah naskah yang akan menjadikan Indonesia bebas itu dari penjajahan, naskah kemerdekaan itu harus ditandatangani. Akhirnya diusulkanlah beberapa tokoh. Diusulkanlah beberapa usulan. Yang pertama, usulannya semua yang hadir harus tanda tangan. Tapi karena kertasnya aja kecil, makanya tidak disetujui. Kemudian ada lagi usulan cukup perwakilan dari setiap kelompok katanya, dibentuk kelompok-kelompok kecil. Itu juga tidak disetujui. Sampai akhirnya Khairul Saleh dan juga Soekarni mengusulkan yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua. Akhirnya semuanya setuju, dan saat itu Bung Karno meminta seorang pemuda untuk mengetik naskah proklamasi. Nah, ruang pengetikannya ada di sebelah kiri. Jangan kaget ya kalau ada ini. Bapak masuk aja. Boleh? Kalau mau masuk silakan. Nah, ruang pengetikannya kecil. Kalau misalkan nanti adik-adik pengen lihat lebih dekat, bisa bergiliran ya. Kalau nggak cukup. Nah, ini namanya siapa? Berarti udah tahu ya siapa yang mendampingi Bapak Saidi Melik ya. Nah, Bapak Saidi Melik yang mengerti, Bapak Saidi itu seorang jurnalis. Dia juga ahli bahasa sebenarnya. Jadi, ada kisah unik sebenarnya dalam pengetikan ini yang adik-adik mungkin perlu tahu juga. Yang pertama, mungkin ini udah tahu ya, Bapak Saidi Melik itu tidak hanya memindahkan kata-kata Bung Karno jadi ketikan, tapi dia melakukan tiga perubahan. Yang pertama, kata tempo, Bung Karno menulisnya pakai H, tempo. Sama Bapak Saidi Melik hilangkan hanya jadi cuma tempo, karena menurut beliau kata tempo itu lebih bagus. Yang kedua, Bapak Soekarno hanya menulis Jakarta 17/8/05. Oleh Bapak Saidi Melik dijabarkan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Dan yang ketiga, wakil-wakil bangsa Indonesia karena sudah disepakati yang menandatangani cukup 2 orang, diganti jadi atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Itu yang pertama. Yang kedua, mesin tik yang digunakan Bapak Saidi Melik itu bukan punya Bapak Maeda. Kenapa? Karena mesin tik Bapak Maeda itu hurufnya huruf Jepang. Nah, jadi tidak bisa ya. Akhirnya pinjam dulu. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Melik ditemani PM dia mengetik naskah proklamasi mesin ketik yang ada di depan Anda sekarang. Yang ada di Jalan Merdeka Barat kalau sekarang, kantor Pertamina. After being announced and agreed by all Pinjam dulu, asisten rumah tangganya yang pinjam ke sana. Pagi-pagi jam 4 pagi tuh pinjam ke sana. Pulang bawa ke sini bawa yang pesitik yang sudah tulisan Latin dan bisa dilakukan nanti. Yang kedua, yang ketiga. Nah, ini yang penting juga nih. Naskah tulisan tangan Bung Karno selesai diketik oleh Bapak Saidi Melik itu dibuang. Abaikannya dibuang, katanya ada yang menyebutnya bahwa tempat mau akan dibuang ke tempat sampah, tapi diselamatkan oleh BM dia. Nah, itu juga jasa Bapak BM dia. Beliau menyimpan itu sampai dikembalikan ke Presiden Soeharto tahun 92. Kurang lebih 47 tahun beliau menyimpan. Sampai akhirnya kita sekarang punya 2 naskah ya, naskah tulisan tangan dan naskah ketika. Udah tahu ya. Oke, boleh kita keluar. Jadi ini tokoh-tokoh yang saat itu hadir. Ini adalah ruang ada pengesahan banyak ya, sebenarnya. teman-teman. Tapi kita baru menemukan sekitar 29 orang tokoh. Itu naskah ketika ada di sebelah sana. Oke, sebelum ke lantai 2,
Oh, boleh? Kalau ada pertanyaan boleh ya? Andi. Teman-teman, ini adalah orang-orang yang berkumpul di sini ketika perumusan naskah proklamasi. Dan kurang lebih 50 orang hanya saja baru ditemukan sekitar 26, 27, 28, 29. Abu.